Bagaimana menerima itu? Bagaimanakah ikhlas itu bekerja? Padahal saya sudah menerima, namun tetap sama saja. Ketipu lagi, kejebak lagi. Padahal saya sudah ikhlas, namun tetap gagal maupun rugi lagi, kecewa lagi. Menerima memang sangat mudah, namun nyatanya itu tidaklah semudah yang diucapkan. Dan jika itu hanya sebatas ucapan saja, tidak sesegera diniatkan, akan percuma. Sehingga pikiran bawah sadar yang buruk, yang seharusnya ditumpuk, tidak akan ditumpuk-tumpuk. Mengapa begitu? Karena ketika kita benar-benar menerima, kita langsung segera mungkin menumpuknya terus-menerus sampai kuat dan membentuk diri kita yang baru, sehingga pikiran bawah sadar yang buruk yang telah menjadi diri kita yang dulu tidak bisa berpengaruh lagi. Mengapa kita harus menerima? Karena penerimaan harus ada terlebih dahulu sebelum solusi itu datang. Tanpa penerimaan akan sulit sesuatu yang baru masuk, yang siap menumpuk pikiran bawah sadar yang buruk, supaya tidak ganjel dan mempermudah masuknya sistem baru di pikiran bawah sadar. Menerima kenyataan memang sangat penting, karena kita tidak bisa mengontrol sisi eksternal. Kita maafkan kejadian masa lalu, kita sadar masa lalu sudah berlalu, sesegera mungkin bertindak di masa kini, dan sekarang kita mempunyai tujuan masa depan lebih baik, karena hidup adalah serangkaian pilihan-pilihan. Memilih pilihan-pilihan yang benar dan lebih baik menjadi benih yang bisa kita panen di kemudian hari. Mari kita mulai. Kamu dilahirkan dari orang tidak punya. Kamu tidak memperoleh pendidikan yang tinggi, sehingga kadang mudah dipengaruhi dan ditipu orang lain. Kadang juga tertinggal kesempatan yang menguntungkan, ataupun salah memilih usaha yang digeluti. Terimalah itu dan segera sekolah lagi dengan biaya dari gaji kerja. Jika itu membuatmu tidak ada waktu, bisa belajar di internet dan baca buku-buku. Buku juga sekarang banyak, mudah dibeli dan harga terjangkau. Karena ilmu pengetahuan sangat penting. Selain membuat dirimu tidak mudah didikte orang yang punya niat buruk terhadapmu, memperluas ilmu pengetahuan juga sama artinya memperluas pendapatan. Kamu iri melihat orang kaya mudah dengan membangun bisnis miliaran di usia muda. Mungkin kamu melihat itu bukan hanya faktor kerja keras. Memang benar, bukan hanya kerja keras saja, tapi juga ada guyuran uang yang deras untuk membuat bisnisnya tumbuh. Kamu harus bisa menerima diri kamu saat ini apa adanya, dan jangan membanding-bandingkan privilege dengan orang lain. Hal itu seperti menyalahkan takdir, dan malah akan menyurutkan hati dan percaya dirimu bisa babak belur. Kamu yang biasa tidak apa-apa. Kamu bisa mulai dari karyawan, mendapatkan gaji disisihkan, diinvestasikan ke hal yang benar. Kamu juga bisa membangun usaha kecil-kecilan di sela-sela waktu, walaupun berproses lama dan mempunyai 1-2 karyawan, tidak apa-apa. Itu juga sudah peningkatan. Usaha kamu menurun atau bahkan gagal, kamu bisa belajar mencari penyebab kesalahan lalu bergerak dan memperbaikinya. Jangan pedulikan jika ada orang yang kasih iming-iming yang menggiurkan. Jika kemalangan menimpamu, orang itu tidak akan peduli. Kamulah yang peduli dengan dirimu. Meskipun untuk mencapai miliaran masih lama, jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain, karena star dan kondisi orang berbeda-beda. Syukuri saja peningkatan sedikit demi sedikit, itu juga sudah peningkatan dalam hidup. Tetap fokus pada tujuanmu. Keringat kerja kerasmu tidak akan sia-sia, itu hanya disimpan saja. Ketika kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan di masa depan, itu hasil dari proses panjang yang kemarin. Biasanya, orang-orang yang melihatmu akan bilang, dia beruntung, dia kaya cepat, dia enak. Padahal itu proses panjangmu. Jika kamu tiba-tiba sekelibat ingat dengan kekecewaan, sakit hati, dihina, atau kejadian masa lalu yang dulunya kamu kecewa dan tidak suka, namun sekarang, jika ingatan itu tiba-tiba datang, kamu malah akan tersenyum dan bahagia. Hasil dari penumpukan pikiran bawah sadar yang baru, karena dirimu sekarang telah berubah menjadi lebih baik.